Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Sesuai permintaan teman-teman yang ikut polling channel Ceramah Dhamma, maka produksi ke-6 pembacaan buku Acanca mengambil judul Riwayat Acanca. Teman-teman mungkin ada yang sudah tahu siapa Acanca, tetapi banyak juga yang belum tahu. Banyak umat Buddha Indonesia yang mungkin hanya mengenal beliau hanya sebagai gurunya Chan Bram. Untuk riwayat Acanca, saya akan membacakan dari 2 buku. Jadi merupakan hasil kompilasi. Buku pertama masih dari penerbit Dian Dharma dengan judul Hidup Sesuai Dhamma dengan penterjemah Saudari Kalyani Kumiai SE. Buku kedua adalah Ini Pun Akan Berlalu, penerbit Ehipasiko Foundation cetakan November 2010. Judul asal adalah Everything Rises, Everything Falls Away. Penterjemah Thai Inggris adalah Tuan Paul Breiter, penterjemah Inggris Indonesia Nafta S. Meka. Hak cipta terjemahan bahasa Indonesia dipegang oleh Ehipasiko Foundation. Terima kasih kepada Ehipasiko Foundation yang telah memberikan izin pembacaan buku ini untuk tujuan non-komersil kepada channel Ceramah Dhamma. Dalam pembacaan kali ini, selain dari bab riwayat Acanca, saya juga kompilasikan dengan sebagian prakata Paul Breiter tentang Acanca. Paul Breiter pernah menjadi murid Acanca dengan nama Biku Warapanyo dan melayani sebagai penterjemah Acanca untuk banyak orang barat yang datang belajar kepada Acanca. Biku Warapanyo lepas jubah tahun 1977 kembali ke Amerika Serikat dan kini tinggal di Florida. Semoga dengan pengenalan tentang Acanca, teman-teman bisa dapat lebih memahami isi ceramah dari Acanca. Bagi teman-teman yang jika setelah mendengarkan pembacaan mengenai riwayat Acanca ini masih penasaran tentang Acanca, bisa mencari buku Stillness Flowing, The Life and Teachings of Acanca yang ditulis oleh Ajahn Jayasaro di internet dalam bentuk PDF-nya itu 850 halaman. Tetapi karena buku ini kelihatannya baru diterbitkan tahun 2017, rasanya belum ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Riwayat Acanca. Acanca lahir pada tanggal 17 Juni 1918 di sebuah desa kecil di dekat kota Ubon Ratchathani, Thailand Timur Laut. Setelah menyelesaikan sekolah dasarnya, ia melewatkan 3 tahun sebagai samanera sebelum kembali ke kehidupan awam untuk membantu orang tuanya di ladang. Akan tetapi, pada usia 20 tahun, ia memutuskan untuk memasuki kehidupan monastik dan pada 26 April 1939, ia menerima penahbisan biku. Kehidupan monastik awal Acanca mengikuti pola tradisional, mempelajari ajaran Buddhis dan bahasa Pali. Pada tahun kelimanya, ayahnya sakit parah dan wafat. Suatu pengingat langsung akan kerentanan dan kegentingan kehidupan manusia. Hal ini menyebabkan ia berpikir mendalam tentang tujuan sejati kehidupan. Sebab meskipun telah banyak belajar dan meraih beberapa kefasihan bahasa Pali, agaknya ia tidak lebih dekat pada pemahaman pribadi tentang akhir duka. Perasaan kecewa pun merasuk dan akhirnya pada tahun 1946 ia meninggalkan pelajarannya dan memulai ziarah pertapaan. Ia berjalan sekitar 400 km ke Thailand Tengah, tidur di hutan, dan menerima dana makanan di desa-desa sepanjang perjalanan. Ia lalu singgah di sebuah wihara di mana winaya atau disiplin monastik dipelajari dan dipraktikkan secara seksama. Saat di sana, ia diberitahu tentang Achanman Buridato, seorang guru meditasi yang paling dihormati. Merasa bergairah untuk bertemu guru sematang itu, Acanca mulai perjalanan kaki ke Thailand Timur Laut untuk mencari sang guru. Pada waktu inilah, Acanca bergulat dengan sebuah masalah penting. Ia telah mempelajari ajaran tentang moralitas, meditasi, dan kebijaksanaan, yang naskahnya terbabar secara sangat terperinci. Namun ia tidak dapat melihat bagaimana sesungguhnya teori-teori tersebut dapat dipraktekkan. Achanman memberitahunya
bahwa meskipun ajaran Buddha memang luas, tetapi pada intinya ajaran Buddha sangatlah sederhana. Dengan kesadaran yang mapan, jika terlihat bahwa segala sesuatu muncul di dalam hati, persis di sanalah jalan praktik sejati berada. Ajaran yang lugas dan langsung ini adalah sebuah penyingkapan bagi Ajahn Chah dan mengubah pendekatannya terhadap praktik. Jalan menjadi jelas. Selama 7 tahun berikutnya, Ajahn Chah berlatih dalam gaya tradisi hutan yang ketat, berkelana melintasi pedesaan dalam upaya pencarian tempat-tempat yang sunyi dan terpencil untuk mengembangkan meditasi. Ia tinggal di rimba yang dipenuhi macan dan kobra, menggunakan perenungan terhadap kematian untuk menembus makna sejati kehidupan. Pada suatu kejadian, ia berlatih di sebuah lahan pembakaran mayat untuk menantang dan akhirnya mengatasi rasa takutnya terhadap kematian. Lantas, kala duduk kedinginan dan basah kuyup di tengah hujan badai, ia berhadapan dengan kesendirian dan kesepian total sebagai seorang biku pengembara. Pada tahun 1954, setelah bertahun-tahun berkelana, ia diundang kembali ke kampung halamannya. Ia menetap di dekat situ, di Biang Malaria, sebuah hutan berhantu yang disebut Papong. Walau menderita karena malaria, pondok yang buruk, dan kelangkaan makanan, jumlah murid yang berkumpul di sekitarnya terus meningkat. Wihara yang kini dikenal sebagai Wat Papong dimulai di sana. Dan akhirnya wihara-wihara cabang pun dibangun di berbagai tempat lain. Memasuki Wat Papong, seseorang akan segera melihat biku-biku yang menimba air dari sumur dan sebuah tanda di tepi jalan yang berbunyi, "Anda dimohon tenang, kami sedang mencoba bermeditasi." Walaupun meditasi kelompok diselenggarakan 2 kali sehari, inti meditasinya adalah kehidupan sehari-hari. Para biku mengerjakan pekerjaan dengan tangan mereka, mencelup dan menjahit jubah mereka sendiri, membuat sendiri kebanyakan kebutuhan mereka, dan menjaga agar bangunan wihara dan pekarangannya tetap bersih. Di sini para biku hidup dengan sangat sederhana, mengikuti janji pertapa yang hanya makan 1 kali sehari dari mangkuk dana makanan, dan membatasi milik serta jubahnya. Terpencar di hutan itu adalah gubuk-gubuk atau kuti-kuti untuk tiap-tiap biku, tempat para biku hidup dan bermeditasi dalam kesendirian. Dan tempat mereka berlatih meditasi berjalan di jalan-jalan yang bersih di bawah pohon. Disiplinnya sangat ketat, agar seseorang dapat terbimbing pada kehidupan yang sederhana dan suci dalam masyarakat yang teratur dengan serasi, sehingga kebajikan, meditasi, dan pengertian dengan terampil dapat dibina berkesinambungan. Pada tahun 1967, seorang biku Amerika datang untuk tinggal di Wat Papong. Ajahn Sumedho, yang baru ditahbiskan ini baru saja melewati wasa atau retret musim hujan pertamanya, berlatih meditasi insentif di sebuah wihara di dekat perbatasan Laos. Meskipun usahanya membuahkan beberapa hasil, Ajahn Sumedho menyadari bahwa ia membutuhkan seorang guru yang dapat melatihnya dalam seluruh aspek kehidupan monastik. Secara kebetulan, seorang murid Ajahn Chah yang bisa sedikit berbahasa Inggris mengunjungi wihara tempat Ajahn Sumedho tinggal. Saat mendengar tentang Ajahn Chah, ia mohon pamit pada guru pembimbingnya dan ikut ke Wat Papong bersama biku tersebut. Ajahn Chah bersedia menerima murid baru tersebut, tetapi menegaskan bahwa sang murid tidak akan menerima perlakuan khusus sebagai orang barat. Dia akan mendapatkan makanan yang sama sederhananya dan praktik dengan cara yang sama sebagaimana biku lainnya di Wat Papong. Latihan di sana benar-benar keras dan menakutkan. Ajahn Chah sering menekan murid-muridnya sampai batas kemampuan mereka untuk menguji kekuatan daya tahan mereka, sehingga mereka akan mengembangkan kesabaran dan keteguhan. Terkadang ia memprakarsai proyek-proyek karya yang lama dan seakan tanpa tujuan, dalam rangka mematahkan kelekatan mereka terhadap keheningan. Penekanannya selalu pada kepasrahan pada segala sesuatu sebagaimana adanya, dan tekanan besar ditaruh pada pelaksanaan ketat winaya. Cara mengajar Ajahn Chah yang sederhana tetapi agung itu telah membuat orang barat khususnya tertarik. Dan banyak yang telah datang untuk bertapa dan berlatih bersamanya, bahkan beberapa di antaranya
mencapai beberapa tahun. Dalam serangkaian peristiwa, orang-orang barat lainnya datang ke Wat Papong. Seiring waktu, Acan Sumedo menjadi biku 5 wasa, dan Acan Chah menganggapnya cukup cakap untuk mengajar. Beberapa biku baru ini juga memutuskan untuk tinggal dan berlatih di sana. Pada musim panas tahun 1975, Acan Sumedo dan sekelompok kecil biku barat lainnya melewatkan beberapa waktu tinggal di sebuah hutan tak jauh dari Wat Papong. Penduduk desa setempat memohon mereka untuk tetap tinggal, dan Acan Chah memperkenankannya. Demikianlah Wat Pah Nanachat atau International Forest Monastery terbentuk, dan Acan Sumedo menjadi kepala dari wihara pertama di Thailand yang dikelola oleh dan untuk biku-biku berbahasa Inggris. Kebijaksanaan merupakan landasan bagi kehidupan dan keberadaan, dan Acan Chah telah berupaya untuk melestarikan cara hidup sederhana para biku agar orang dapat belajar dan berlatih dharma pada masa mendatang. Cara belajar sederhana dari Acan Chah yang menakjubkan itu dapat memperdayakan. Seringkali hanya setelah seseorang mendengar sesuatu darinya beberapa kali barulah kemudian dengan tiba-tiba batin seseorang menjadi matang dan ajaran itu bahkan menghasilkan makna yang lebih dalam. Keterampilannya dalam cara menyesuaikan penjelasan dharmanya terhadap pemahaman dan kepekaan pendengarnya sungguh mengagumkan. Namun di atas kertas, kadang-kadang ia nampaknya tidak konsisten atau bahkan bertentangan sendiri. Pada saat demikian, pembaca hendaknya menyadari bahwa kata-katanya itu adalah rekaman dari pengalaman hidup. Dengan cara yang serupa, jika ajarannya sewaktu-waktu berlainan dengan tradisi, hendaknya dicamkan baik-baik dalam pikiran Anda bahwa Yang Mulia Acan Chah selalu berbicara dari hatinya, dari kedalaman pengalaman meditasinya. Pada tahun 1977, Acan Chah diundang mengunjungi Inggris oleh English Sangha Trust untuk mengadakan sebuah kegiatan amal dengan tujuan meneguhkan sangga Buddhis setempat. Ia mengajak serta Acan Sumedo dan Acan Kemadamo, dan karena melihat minat serius di sana, meninggalkan murid-muridnya di London di Wihara Hampstead, bersama 2 murid barat lainnya yang lalu mengunjungi Eropa. Pada tahun 1979, ia datang lagi ke Inggris, yang saat itu para biku meninggalkan London untuk membangun Citrus Buddhist Monastery di Sussex. Ia kemudian pergi ke Amerika dan Kanada untuk berkunjung dan mengajar. Setelah perjalanan ini, dan sekali lagi pada tahun 1981, Acan Chah melewatkan musim hujan jauh dari Wat Papong, karena kesehatannya menurun akibat diabetes yang melemahkannya. Saat penyakitnya bertambah parah, ia menggunakan tubuhnya sebagai sebuah pengajaran, sebuah contoh nyata dari ketidakajekan segala sesuatu. Ia terus mengingatkan orang-orang untuk berjuang menemukan pernaungan sejati di dalam diri mereka, karena ia tidak akan mampu mengajar terlalu lama lagi. Acan Chah menyibak kemisteriusan konsep-konsep Buddhisme, sehingga hampir semua orang yang mendengar dapat memahami maknanya. Ia mengajari penduduk desa bagaimana menata kehidupan keluarga dan keuangan mereka. Akan tetapi, ia juga sewaktu-waktu mengajari mereka mengenai praktik untuk merealisasi nibbana. Ia bisa mengajari rombongan orang yang bertemu dengannya untuk pertama kalinya mengenal dasar-dasar moralitas, tanpa menggurui dan dengan cara yang membangkitkan semangat. Sembari dengan lembut mengingatkan mereka akan moralitas mereka dan menembusi hati mereka dengan kebahagiaannya yang menular. Atau, ia bisa menenggur di siang bolong para biku dan umat awam setempat. Ia bisa memulai suatu pembabaran dengan menjelaskan gagasan Buddhis yang paling mendasar dan agaknya tanpa mengubah nada suaranya melanjutkan bicara mengenai kesunyataan. Acan Chah bukanlah penganut kaku konsistensi dalam penggunaan istilah. Ia tidak bicara dari catatan dan tidak pernah merencanakan isi ceramahnya. Namun ia membuat ajaran-ajarannya praktis dan mudah dipahami. Kepada yang tak terpelajar, ia akan mengatakan, "Jangan pusing memikirkan mengenai gugus-gugus, mengenai bentuk, perasaan, pencerapan, bentukan pikiran, dan kesadaran. Banyak amat sih. Bilang saja, badan dan batin, itu cukup." Meskipun ia seringkali tidak mengutip naskah suci, jika diperlukan, ia mampu menjelaskan istilah-istilah yang sukar dipahami. Pembabaran mengenai pembangkitan penyadaran murni misalnya,
membicarakan tentang melihat badan dalam badan. Dan demikian pula dengan gugus-gugus lainnya. Ajahn Chah sekedar mengatakan, ketika kita mengenali badan sebagai tidak tetap, tidak memuaskan, dan bukan milik kita, itulah yang disebut melihat badan dalam badan. Kadang ia menekankan 3 ciri meditasi pandangan cerah, ketidaktetapan, duka, dan ketiada dirian. Kadang 4 kebenaran mulia. Namun semua ini adalah sarana yang menunjuk ke sesuatu yang di luar itu. Ketika Buddha pertama kali mulai mengajar, ia berkata, "Terbukalah gerbang menuju tanpa kematian. Bagi yang punya telinga untuk mendengar, lepaskanlah keyakinan kalian." Ajahn Chah menjelaskan konsep tidak mati yang agak misterius ini dengan cara praktis dalam kaitannya dengan anatta, tiada diri. Ketika tidak ada aku dan tidak ada milikku, maka tidak ada siapapun yang mati. Gugus-gugus keberadaan muncul dan berlalu, namun dengan tidak menempatkan kita pada gugus-gugus tersebut atau mempercayai mereka sebagai kita atau milik kita. Maka kita tidak akan mati bersama mereka, sehingga tidak akan menderita karena mereka. Ia juga menjelaskannya sebagai tidak lagi lahir dan mati beserta kebahagiaan eksternal dan internal yang kita alami. Dengan kata lain, keterbebasan. Namun lebih dari segalanya, Ajahn Chah mendasarkan ajarannya pada anicca, ketidaktetapan, sebagai fokus awal praktik penyadaran murni. Anicca adalah kunci yang membuka pintu dan memberi jalan masuk ke Dharma. Dan anicca menuntun batin untuk melihat aspek-aspek pengalaman lainnya. Selaras dengan semangat perubahan dan ketidakpastian, kejutan-kejutan selalu tersedia dalam cara Ajahn Chah mengajar dan melatih murid-muridnya. Ia sering mengubah rutinitas di viharanya. Ia tidak mudah untuk diterka atau digolongkan. Ia sering menekankan kehidupan monastik sebagai jalan terbaik untuk praktik, menunjukkan banyak keuntungannya, namun ia memberikan ajaran mendalam kepada perumah tangga dan menunjukkan rasa hormat sejati kepada siapapun yang punya minat tulus, siapapun yang berjuang dalam praktik, serta mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa ditahbis atau tidak ditahbis bukanlah intinya. Perlakuannya terhadap disiplin monastik bisa membingungkan. Namun menerapkan bimbingannya ke dalam praktik bisa membawa kita pada pengalaman langsung dan sebuah wilayah kepastian. Kadang ia bicara akan perlunya samadhi, kestabilan meditatif, dan menjelaskan perkembangannya melalui tahapan-tahapan penyerapan batin atau jana. Pada saat-saat lainnya, ia menganggap keheningan tidak terlalu penting dan memperingatkan bahaya-bahayanya yang bisa melencengkan jalan. Dalam pengajaran meditasinya, kesadaran adalah yang utama. Entah batin hening atau bergolak, terpusat atau terberai, pemeditasi bisa menyadari kondisi-kondisinya dan mengenali sifat muncul dan lenyapnya mereka. Dan melalui itu, pemeditasi jadi menyadari sesuatu di luar aktivitas batin. Ajahn Chah dan caranya. Ajahn Chah tidak pernah mengajar dari naskah atau catatan atau merencanakan ceramahnya. Ia selalu spontan. Meski kadang ia mendapati dirinya tidak bisa bilang apa-apa kepada orang tertentu, ia mengatakan bahwa itu mungkin berarti tidak ada hubungan karma di antara mereka, atau orang-orang seperti itu tidak memiliki karma untuk mendengar ajaran spiritual. Berbicara mengenai bagaimana ajaran datang kepadanya, ia mengutip Buddha. Pada suatu ketika, Buddha memberikan pembabaran kepada murid-muridnya dan kemudian bertanya, apakah mereka pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya? Murid-muridnya menjawab bahwa mereka belum pernah. Dan Buddha sendiri mengatakan bahwa ia pun baru saja mendengarnya untuk pertama kalinya. Ajahn Chah tidak menyarankan banyak membaca atau belajar, terutama kepada murid-murid baratnya. Anda telah belajar sepanjang hidup Anda dan kemana hasil belajar itu membawa Anda? Tantangnya kepada kami. Dan ia sering mengatakan, jika Anda punya gelar sarjana, Anda menderita di tingkat sarjana. Jika Anda punya gelar master, Anda menjadi master dukkha. Jika Anda punya gelar doktor, Anda menderita di tingkat doktor. Di satu sisi ia bisa menyuntikkan petunjuk-petunjuk yang paling dasar dengan keceriaannya. Namun kadang ia memberitahu orang hal-hal yang tak ingin mereka dengar. Tak kala ia berada di Insight Meditation Society di Massachusetts pada tahun 1979, suatu malam ia memberikan pembabaran dhamma yang sebagian besar memusatkan pada sila, perilaku moral. Pada akhir pembabaran,
Ia minta maaf karena menegur para pemeditasi demikian pedasnya dan berkata, "Saya tidak ingin mengatakan hal-hal ini, tetapi Buddha menyuruh saya." Ketegangan pecah, dan aula meditasi pun dipenuhi tawa. Para murid dan pengunjung akan mengajui Acan Chah dengan segala pertanyaan, mulai dari yang halus sampai yang aneh-aneh. Sebagian ingin membahas makna-makna mendalam kitab suci, sebagian ingin berdebat, sebagian mencurahkan beban dan kecemasan besar maupun kecil mereka di kakinya. Ia biasanya mampu menghindari perdebatan dan langsung ke pokok masalah dengan tajam, dalam suatu cara yang tidak menantang, namun mengembalikan masalah ke si penanya untuk direnungkan lebih mendalam. Seorang pria Thai pernah menjadi biku beberapa tahun di Wat Papong, wihara utama Acan Chah di Thailand. Pada kemudian hari lepas jubah dan menjadi pecandu minuman keras dan preman. Tetapi ia masih datang mengunjungi mantan kepala wiharanya. Suatu hari ia mengumumkan bahwa ia hendak bergabung dengan angkatan bersenjata dan mulai membunuhi komunis, karena mereka merupakan ancaman bagi rakyat Thai. Maka membunuh mereka tidak akan benar-benar salah. Alih-alih menguliahinya, Acan Chah sekedar menukas. "Baiklah, jika memang oke bagimu membunuh komunis, saya kira oke juga bagi seseorang untuk membunuhmu." Yakin bahwa Acan Chah pasti punya kemampuan untuk mengetahui nomor lotre yang akan menang, umat awam selalu secara langsung atau tidak langsung menanyai Acan Chah agar membuat mereka bisa memenangkan hadiah utama. Alih-alih menguliahi mereka mengenai kebodohan hal ini, ia sekedar mengatakan hal seperti, "Jika saya bisa melihat angkanya, saya akan memberitahu keluarga saya sehingga mereka semua bisa kaya. Mengapa saya harus bilang pada kamu?" Acan Chah memberikan contoh berikut ini mengenai menjawab pertanyaan dengan cara yang paling bermanfaat bagi si penanya. Suatu ketika, dalam pengembaraan pertapaannya, ia tinggal sendirian di sebuah wihara yang ditinggalkan. Beberapa penduduk desa suatu hari datang dan bertanya, apakah mereka boleh memetik buah yang tumbuh di sana. Acan Chah memberitahu mereka, "Pak, saya bukan kepala wihara ini. Saya baru datang untuk tinggal sementara di sini. Saya tidak bisa melarang Anda memetik buah itu. Dan saya tidak bisa mengizinkan Anda pula." Mendengar kata-katanya, orang-orang itu tertegun. Setelah berembuk di antara mereka sendiri, mereka akhirnya mengatakan, "Kalau begitu, kami tidak akan memetik buahnya." Lalu mereka pergi. Sebelum akhir musim hujan tahun 1981, Acan Chah dibawa ke Bangkok untuk menjalani operasi. Akan tetapi tindakan itu tak banyak berarti untuk meningkatkan kesehatannya. Dalam beberapa bulan, ia berhenti bicara dan berangsur kehilangan kendali atas anggota tubuhnya hingga akhirnya lumpuh dan menjadi tawanan di ranjang. Semenjak itu, ia dirawat dengan telaten dan penuh kasih oleh murid-muridnya yang berbakti. Acan Chah atau Tan Chao Kun Bodhinyana Mahathera wafat pada tanggal 16 Januari 1992 pada usia 74. Meninggalkan komunitas biarawan dan rumah tangga di Thailand, Inggris, Swiss, Italia, Perancis, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat, di mana praktik ajaran Buddha masih berlangsung berkat inspirasi guru besar meditasi ini. Banyak sudah buku-buku karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga karma baik beliau senantiasa berbuah di alam yang membahagiakan. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang